Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siapkah kamu belajar bersama Ibu hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Kita akan membahas tema 1, subtema 3, organ gerak hewan dan manusia, pada pembelajaran keempat. Anak-anak, pernahkah kamu melihat kapal seperti ini? Tahukah kamu apa namanya? Ya, betul, ini adalah kapal pinisi. Kapal pinisi merupakan sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, namun pada umumnya pinisi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Yang kedua adalah palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya. Berikut ini adalah ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu keragaman suku, yang kedua adalah keberagaman bahasa Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia, dan yang ketiga yaitu keberagaman religi Indonesia memiliki keberagaman agama ataupun kepercayaan. Keempat, keberagaman seni dan budaya suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan budaya yang beragam pula. Dampak dari segi kebudayaan diantaranya yaitu karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia. Maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing dibandingkan dengan budaya sendiri. Yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Contohnya yaitu sinetron. Nah, yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya yaitu wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Wilayah Indonesia yang luas, berupa kepulauan, dan disatukan oleh laut, sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Peta berikut ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Mari kita sebutkan bandara apa saja yang ada di Indonesia. Bandara yang ada di Indonesia contohnya yaitu Soekarno-Hatta di Banten, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Kuala Namu di Sumatera Utara, Adi Sucipto di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Kalimantan Timur, Halim Perdana Kusuma di DKI Jakarta,
Hang Nadim di Kepulauan Riau, dan Sultan Mahmud Baharudin II di Sumatera Selatan. Yang Ibu sebutkan barusan hanyalah beberapa saja. Di Indonesia ini ada banyak sekali bandara-bandara. Peta ini merupakan peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Contoh pelabuhan di Indonesia yaitu Pelabuhan Rebon di Jawa Barat, Pelabuhan Merak di Banten, Pelabuhan Kamal di Madura, Pelabuhan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Pelabuhan Sunda Kelapa di Jawa Barat, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Wangi di Jawa Timur, Pertiwi di Jawa Barat, Tanjung Priok di Jakarta, dan Ketapang di Jawa Timur. Ini yang Ibu sebutkan hanya beberapa saja. Ada banyak sekali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Pengambilan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan dimanapun, yaitu di rumah. Contohnya saat kita akan pergi berwisata, kita bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota keluarga. Kemudian di sekolah, contohnya adalah pemilihan ketua kelas, lalu bermusyawarah dengan ruang lingkup bangsa dan negara, yaitu pemilihan presiden ya. Lalu ada juga bermusyawarah di masyarakat, contohnya pemilihan ketua RT ataupun ketua RW. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.